Terus ketemu lagi nih sama gua Alvis. Nah, untuk kali ini kita bakal ngobrol sama Bang Rizky Ari Aditya. Beliau adalah salah satu perwakilan dari PGN yang mewakili PGN untuk ajang APQ Award Annual Pertamina Quality Award tahun 2020 dan mendapatkan penghargaan Gold. Wow, keren kan? Nah, langsung aja kita lihat untuk profilnya Bang Rizky Ari Aditya. Sekarang beliau bekerja di Market Research Analyst di Pegasol. Kemudian sebelumnya ada di Pipeline Integrity Engineer, masih Pegasol juga. Dan sebelum diperbantukan ke Pegasol, Bang Rizky ini menjabat sebagai Integrity Assessment Officer. Untuk pendidikan Bang Rizky pernah sekolah di University of Manchester ngambil Corrosion Control Engineer. Dan salah satu hal yang menarik di sini adalah Bang Rizky pada saat kuliah S2 ini mendapatkan beasiswa LPDP. Wow, keren kan? Kemudian sebelum S2, Bang Rizky ini kuliah di Pancasila dan sebelumnya juga kuliah di D3 di Akamigas Cepu Blora ya ini. Dan beliau juga dapat beasiswa PGN pada saat kuliah D3 ini. Kemudian sebelum di Akamigas, Bang Rizky ini SMA-nya di Tarnus Magelang. Sertifikasi udah banyak, skillnya juga banyak. Wow, keren kan? Terus yuk kita lihat, Bang Rizky ini pernah menjadi narasumber dalam Gastok sampai masuk berita, yaitu beliau sharing tentang bagaimana sih PGN menjaga kehandalan dari pipa gas buminya, kurang lebih gitu. Lebih lengkapnya yuk kita lihat obrolan bareng Bang Rizky. Nah, Bang Rizky ini termasuk yang menurutku prestasinya banyak, semangat belajarnya tinggi, terus kalau ikut lomba hampir nggak pernah nggak juara, ibaratnya gitulah. Nah, Abang tuh gimana sih Bang kok bisa gitu? Terus apa sih niatnya Abang buat kerja sampai bisa segitunya gitu, prestasinya gitu? Ini udah direkam? Udah Bang. Oh, oke. Nanti saya potong-potong lah kalau ada yang ini. Ini gue harusnya pakai virtual background ya, tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih santai. Biar lebih asli. Jadi gini Fis, kalau gue ya yang namanya motivasi itu sebenarnya lebih dari value dalam diri gue sih. Jadi gue tuh selalu punya kayak keinginan kalau misalnya udah mau mulai sesuatu itu harus selesai dan harus hasilnya tuh nggak cuma selesai gitu. Jadi harus yang memuaskan gue secara personal, tapi juga bisa menambah added value lah, istilahnya bisa melampaui apa yang jadi target gitu. Jadi kadang-kadang gue juga orangnya kan spontan banget gitu ya, spontan. Jadi nggak yang terstruktur, karena emang kalau dari Myers-Briggs itu kan tipe gue tuh memang ENFP ya. Jadi banyak hal yang memang mungkin menurut gue itu gift dari lahir gitu loh, semacam kayak gift gue yang bisa langsung kayak punya ide terus bisa menjalankannya. Tapi memang gue tuh lemah di hal-hal yang sifatnya detail gitu, makanya kadang gue butuh bantuan orang kalau terkait dengan perencanaan, pemikiran gitu. Itu gue suka gitu memikirkan hal besar dari perspektif yang agak tinggi gitu. Tapi kalau misalnya untuk untuk hal-hal yang detail tuh memang gue akuin tuh harus ada yang mepet banget gitu. Jadi gue tipe yang deadliners juga gitu. Jadi ini sebenarnya memang gue ngerasa memang gue tuh nggak yang benar-benar orang tuh ngelihatnya wah gitu, nggak, padahal di dalamnya tuh sama aja kayak orang-orang gitu. Cuman kadang ya itu gue punya value yang gue harus menyelesaikan gitu. Terus gue tuh harus better lah, harus nggak be the best gitu. Misalnya FLDP ini
gue dijatuhin dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan project gitu. Nah ada beberapa halangan nih terkait, biasa kan orang namanya di kelompok yang dia nggak bisa ini, nggak bisa itu, waktunya nggak pas, segala macam. Cuman gue tuh punya keinginan apa yang gue mulai ya harus gue selesaikan. Jadi kayak ya udah kalau misalnya itu let the things done gitu loh. Jadi gue nggak suka tuh yang namanya orang kalau ngerjain apa-apa tahu-tahu di tengah mulai kendor apa segala macam. Ya kendor wajar, cuman ya itu gue selalu yakin kalau gue selalu bisa menyelesaikan dan selalu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Itu sih prinsip gue dari mulai ya kayak misalnya contoh kayak S2 kemarin deh. S2 kemarin tuh kan gue sempat kayak yang apa ya, nggak terlalu niat sebenarnya, cuman pada saat gue udah apa namanya udah apply gitu, pada saat beasiswa diterima gitu, nah udah langsung di mind gue tuh kayak ngeset semuanya gitu. Ini gue udah dapet rezeki ini, gue udah mau mulai, jadi mau nggak mau ya harus diselesaikan gitu. Harus diselesaikan dalam arti ya harus nilainya baik, indikatornya itu ya nilainya baik, terus habis itu lu bisa mengambil manfaat sebanyak mungkin, lu bisa berteman sebanyak mungkin apa segala macam. Jadi mengambil manfaat dari hal-hal yang udah kita mulai gitu sebenarnya. Nah kalau terkait dengan apa sih yang istilahnya tips-tips supaya bisa maintain dan segala macam kayak gitu, supaya tetap bisa jadi kayak apa ya terbaik di semua yang diikuti sih, sebenarnya sih nggak juga face yang setahu gue ya. Jadi yang harus lo lakukan emang ya coba jalani yang benar-benar lo suka gitu. Jadi kadang memang ada hal-hal yang misalnya ya, ini gue bukannya curhat, cuman pindah ke marketing nih contohnya, itu juga bukan termasuk hal-hal yang aku suka gitu, karena kan benar-benar beda banget sama background dan segala macam. Cuman hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencoba untuk menyukai gitu, terus habis itu mencoba untuk menyelami, habis itu ya coba dijalankan gitu. Nah terus ya kalau gua agak skater nggak apa-apa ya, nanti lo atur itu aja, lo atur ya. Tapi justru itu keren ya Bang Rizky. Iya ya. Tapi intinya gitu Fis, intinya memang tips-tipsnya harus, kalau menurut gue sih ya nggak usah maksain diri gitu, apa yang, tapi lu harus terjun kalau menurut lu itu perlu. Misalnya lu udah di zona nyaman banget gitu ya, kayak gue kan kemarin sempat tuh yang istilahnya 4 tahun kerja pulang main kan, belum nikah kan apa segala macam. Terus gue mikir waktu itu sama Wahyu, kita berdua tuh memang suka sharing vision lah, yuk kita ini kan punya potensi yang lumayan nih, otak kita kan nggak bego-bego amat lah kok kayak gitu. Gimana kalau kita bikin target kita S2 di bawah 30 tahun. Nah itu yang salah satu waktu itu ngobrol-ngobrol ringan sih sebenarnya, sampai akhirnya ya udah ngasal aja, coba buka Chevening, buka LPDP, buka berbagai macam sumber beasiswa apa segala macam. Nah terus ya coba apply, ternyata concernnya kan memang di bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris gimana caranya bisa naik? Nah itu kita buat program gitu, gimana, kita kan masih banyak waktu nih. Akhirnya apa kelemahan gue? Nulis gitu. Jadi ya buka kursus nulis, terus latihan kayak gitu sih. Ya sebenarnya di dalamnya itu pasti ada kayak gitu-gitunya sih. Cuman kan kalau gue ceritain kan kayak nggak pasti inilah detailnya tuh ada gitu-gitunya. Cuman gimana ya, kalau menurut gue itu tuh hal yang biasa dilakukan sama orang lain juga gitu. Cuman memang lu harus efektif gitu. Jadi jangan kayak melakukan satu hal tapi lu banyak pikiran yang lain yang mendistract gitu. Jadi tujuan lu tuh semakin gak dekat gitu. Tapi kalau lu misalnya ngerjain sesuatu walaupun lu kayak ngasal-ngasal tapi lu fokus, atau lu istilahnya ya fokus lah ya, itu tuh bisa mendekat ke tujuan lu gitu. Itu yang terkait dengan beasiswa ya, kenapa bisa dapat gitu. Nah terus di saat kuliahnya pun itu banyak juga halangan. Ibaratnya kan pertama kali lu dapat istilahnya pendidikan di luar yang zona nyaman. Nah itu gue sempat struggle juga. Struggle-nya dalam artian gue
apa namanya gue alihkan ke yaitu gue harus bisa gitu, gue harus lulus dalam 1 tahun ini, gue harus bisa minimal merit kan. Waktu itu kan ada 3 tuh, pas, merit sama distinction. Ya sebenarnya target gue distinction, cuman ternyata kemarin itu pas yang terakhir gue agak setup target lah. Wah kayaknya merit aja cukup lah, pokoknya intinya bisa more than pass gitu kan. Nggak kalau pass kan kayak good doang gitu, kalau merit kan good plus gitu kan, nggak mesti harus very good gitu ya. Jadi kayak gitu Fis, istilahnya tapi yang harus stay in mind buat semua orang itu, gue nggak pernah yang namanya menggerutu. Istilahnya gue nggak pernah menyesali, gue nggak pernah kayak tenggelam dalam suatu pemikiran yang aneh-aneh. Gue selalu positive thinking sih, makanya itu mungkin ya. Kalau misalnya lu nanya teman-teman yang dekat sama gue, itu mereka tahu kalau gue tuh selalu optimis gitu. Jadi memang dalam kondisi apapun, dalam apapun itu jangan sekali-sekali kayak apa sih, kayak semacam down gitu, let us down gitu. Jangan membiarkan diri kita tuh down gitu. Nah kalau udah itu kira-kira terkait yang perkuliahan gue sih. Kalau yang prestasi lain, kalau menurut gue kayaknya nggak terlalu banyak juga deh. Dulu inovasi, sekarang CIP dikira atau PGN abang doang. Iya, kalau itu gimana ya? Kalau itu sebenarnya karena dukungan sih. Kan gue sebagai ibaratnya ya itu satu lagi ya. Ini poin dari gue nih. Jadi misalnya gini, lu nggak comes up dengan ide, tapi lu misalnya lu sebagai supporter ya. Kalau di perusahaan, kalau lu bikin startup tuh kayak lu jadi apa namanya, apa namanya sih? Gue lupa. Bukan, kan kalau co-founder ya. Jadi pada saat orang itu comes up dengan ide, terus lu tahu lu punya sumber daya buat mendukung gitu. Nah, itu lu dukung. Waktu itu case-nya adalah si Fajar tuh datang. Sebenarnya permasalahannya dari kita kan, dari terkait dengan overproteksi itu. Terus gue diskusi sama Fajar, Jar, menurut lu gimana, kita bisa nggak bikin suatu alat yang bisa bikin kayak gini? Nah terus akhirnya dia bikin, gue nggak tahu tuh ternyata dia bikin gitu kan. Nah terus dia datang, Ki, gue udah nemu nih dengan hambatannya sekian ini cuma bisa dicari di kota mana gitu kalau nggak salah. Ini ada nih prototipe 1, ayo coba kita coba. Nah itu gue terbuka dengan itu, ayo kita coba. Cuman waktu itu ada beberapa masalah terkait sama, ini cuma terbatas di sini Jar, ini terbatas di sini. Nah intinya pada fase develop itu kita harus niat gitu, kita harus niat dan luangkan waktu. Waktu itu gue juga lagi repot-repotnya, tapi waktu itu kita yakin bahwa hal yang kecil ini bisa jadi besar gitu kan. Nah terus akhirnya pump up dengan prototipe kedua yang lebih bagus, lebih ini apa segala macam. Terus kita coba lagi sampai prototipe ketiga, akhirnya kita yakin tuh majuin apa ke inovasi, ya udah majuin gitu. Akhirnya ya itu di inovasi itu kan sebenarnya waktu Fis. Jadi lo harus meluangkan waktu lo dari kerja rutin, terus habis itu lo harus nulis sesuatu, lo harus menuangkan hal-hal yang dipersyaratkan ya kayak gitu-gitulah. Nah itu kan sebenarnya, makanya kadang tuh ada pepatah yang bilang kalau lu melakukan sesuatu yang lebih banyak maka lu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak juga, itu kan. Nah itu gue percaya gitu. Nah terus ya gue percaya sih ada momen dimana gue bisa maju ke hal itu karena memang expertise gue di bidang itu gitu. Ya udah akhirnya nulis terus akhirnya maju. Akhirnya ternyata pas yang di presentasi level PGN ternyata banyak yang tertarik kan. Dan ya itu sampai akhirnya di award gitu kan. Ya itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi intinya memang kita butuh mungkin kayak gitu-gitu itu sekali atau minimal 2 kali gitu untuk mengapresiasi diri, mengaktualisasi diri kayak gitu sih sebenarnya kalau gua ngelihat dari PGN. Karena di PGN ini kan memang hal itu kan terus gitu kan ya. Terus kadang kita tuh pengen ikut, kadang tuh kita pengen ya udah kita back up dulu lah gitu. Kadang pengen ikut gitu.
Ya intinya sih kayak gitu sih, intinya lu punya effort lebih untuk mencoba hal baru, terus keluar dari zona nyaman gitu. Dan lu harus nyari lingkungan yang mendukung lu juga ya. Contohnya kayak gue tuh teman-teman yang kebetulan kita bikin community of practice dulu kan, zaman di SBU itu isinya ya orang-orang yang ngomongin korosi kan, ya ternyata banyak kan produknya. Itu kan gantian aja tuh kita waktu itu, mulai dari Mas Barlian, Mas Ahid, habis itu Mas Herdi, Mas Barlian, habis itu Wahyu, habis itu terakhir ya gua sama Mas Barlian, sama Fajar gitu kan. Jadi ya itu kita bikin komunitas yang mendukung apa yang jadi expertise kita gitu sih. Gitu ya, sekarang sih masih terus sih, kita ada satu produk lagi, tapi kemarin itu di yang inovasi ini kita nggak maju dulu lah, kita next time lah. Tapi nggak tahu sih Fajar tuh kalau mau maju. Ya kayak gitu sih Fis, sebenarnya kalau dari background terkait inovasi itu. Wow, optimis, ada di lingkungan yang mendukung, Masya Allah, luar biasa. Sama effort lebih sih, itu yang gue yakin sih. Kalau lu sebenarnya bisa muncul ya, kayak ya mungkin lu lah salah satu junior gue yang apa namanya kayak istilahnya punya apa ya, menginspirasi gue juga Fis. Jadi kayak apa ya, kayak lu tuh punya effort yang lebih gitu untuk melakukan sesuatu dan selalu bisa diandalkan kan di bagian lu yang dulu, bagian yang sekarang atau segala macam. Itu good point gitu menurut gue ya. Amin, siap. Mungkin amin. di bidang kerja gue nggak terlalu menonjol kayak lu gitu. Yes, ya karena gue punya cara sendiri gitu mungkin yang agak. Cuman lu kan selalu ada di sisi yang menurut gue ya, di sisi yang agak-agak top review gitu di level di kepala divisi itu, lu pasti selalu bisa nempel gitu. Nah itu menurut gue sih bagus sih, dan gue juga belajar dari kayak gitu. Gitu. Siap, amin. Bisa aja Bang. Terus nih Bang, kalau apa ya, tadi aku udah garis bawain banyak. Terus ini langsung ke yang terakhir ya Bang ya. Kalau menurut Abang sendiri, pesan-pesan untuk anak muda di masa Covid ini apa Bang? Di masa Covid ya? Ya overall sih, apa sih buat anak-anak muda kayak gua yang lebih muda gitu. Jadi gini, kemarin tuh gue sempat merenung juga ya. Jadi kayak ini gue lakukan agak sering sih. Mungkin buat anak muda juga mungkin bisa agak sering gitu kan. Jadi merefleksi antara apa yang dulu lu pernah lu mimpikan, terus apa yang kondisi sekarang gitu. Nah itu kadang gue juga kadang dari situ apa yang namanya apa ya, semacam kayak keluar dari zona nyaman, terus semacam kayak inspirasi yang keluar, kayak wah gue harus bergerak nih, gue harus nggak mager terus kayak gini, gue harus nggak ada di zona nyaman kayak gini nih, gue harus think out of the box. Itu bisa keluar gitu biasanya, kadang gue di kamar mandi, kadang sebelum tidur apa segala macam. Nah itu menurut gue yaitu coba refleksikan diri, coba kalau misalnya bikin kuadran gitu, lo ada di mana, di posisi lo yang sesuai dengan cita-cita lo apa enggak. Terus jangan berhenti bermimpi gitu, karena kayak kita gini Fis ya, kita kan mungkin sekarang nyaman karena asuransinya bagus, terus habis itu jalur karirnya jelas apa segala macam. Nah cuman kadang tuh di dalam diri lo yang paling kecil itu pasti lo merasa gue tuh lebih potensial dari ini, gue bisa berimpact yang lebih dahsyat dari ini gitu kan, dibanding gue berjalur karir. Itu masih kepikiran di gue. Kadang gue kalau baca teman-teman gue yang udah jadi head di perusahaan-perusahaan yang benar-benar berimpact buat Indonesia, itu kadang gue ada keinginan gue harus bergerak, gue harus nggak bisa cuman perut kenyang, keluarga nyaman, itu aman gitu. Kadang-kadang masih ada keinginan kayak gitu. Nah ya itu apa ya, kalau menurut gue sih ya jangan berhenti bermimpi sih, karena suatu saat itu mungkin jalan yang sekarang lu titi itu bukan jalan lu gitu, mungkin lu didestinikan untuk hal yang lebih besar gitu. Jadi memang apa ya, nggak ada hal yang pasti gitu loh. Jadi sekarang ini misalnya lu udah digariskan yang kayak gini, don't stop searching, don't
jangan cepat berpuas diri lah, jangan cepat berpuas diri, terus coba pelajari hal-hal yang nantinya jadi besar. Contohnya kayak gue nyesel banget sekarang gue tuh nggak bisa yang namanya data mining, data analysis, terus Python, apalah segala macam itu yang berhubungan dengan data analytical, berhubungan dengan IT base, yang nantinya itu bakal jadi sesuatu yang istilahnya apa ya, istilahnya setiap perusahaan itu pasti nanti itu yang basicnya database, data mining, terus data analysis. Nah itu contohnya. Nah belum terlambat untuk belajar gitu. Karena untuk belajar itu cuma butuh satu, yang pertama keinginan, terus yang kedua konsistensi, itu doang gitu. Nah, sebagai anak muda yang sekarang ini banyak banget distraction, banyak banget sosial media yang mendistract kita untuk berproduktif, yaitu jangan sampai itu mematikan hal yang sangat berguna bagi kita, yaitu keinginan untuk belajar sama konsistensi. Itu sih sebenarnya gitu, karena otak kita itu kan nggak terbatas tuh sebenarnya, kita bisa belajar apapun ya, dan sekarang source dimanapun gitu, tergantung sekarang tuh HP ini di depan gue ini itu kan pilihan kan, lu mau belajar bisa, lu mau buang waktu cuman ngeliat Instagram juga bisa gitu. Nah itu jadi makanya jadi anak muda, set up goals, keep dreaming, jangan terjebak dalam comfort zone, sama tetap searching for something yang might useful for you in the near future gitu loh. Jadi nggak stop gitu. Gue cuman bisa korosi doang gitu. Gue cuman bisa marketing doang gitu. Tapi tetap belajar gitu, tetap belajar gitu. Kayak gitu sih, paling. Satu lagi nih Bang, tadi yang bikin saya agak merinding nih. Tadi Abang ngomong tentang berdampak besar. Nah, berdampak besar tuh menurut Abang gimana sih Bang? Ya gini, kita kan sekarang ini kita ada di di negara yang punya bonus demografi, di mana anak muda itu sekarang memang jadi key dari dari semua ide, terus semua terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang era digitalization inilah. Nah, maksudku di lingkungan kita sekarang ini kan memang masih birokratif lah, ibaratnya masih yang urut. Lo kalau mau untuk menjadi VP itu harus melalui jenjang di mana lo emang ada proses belajar yang pendewasaan. Nah, tapi ada juga di mana suatu sistem yang lo langsung bisa boost up gitu, langsung accelerate untuk bisa jadi something yang useful gitu buat ya nggak, sebenarnya negara itu kan dari istilahnya bangsa ini kan buat dari kacamata besarnya ya, cuman istilahnya skill itu bisa dimanfaatkan dengan dengan sangat optimal gitu loh, di mungkin di wilayah lain atau di tempat lain gitu. Nah, maksudku yang namanya impact itu ya mungkin kita dengan bekerja di PGN ini memang berimpact buat negara ya, cuman coba lu pikirin lebih dalam. Kalau lu misalnya punya kemampuan yang dimana lu tuh bisa, misalnya kemampuan leadership, kemampuan macam-macam lah, yang bisa lebih, menurut gue tuh lebih lebih dipakai gitu, lebih terpakai gitu di tempat lain ya, kenapa enggak gitu. Nah, tapi kan satu, lu harus menghargai value dari setiap orang gitu kan. Ya mungkin beberapa value dari kita udah bergeser. Misalnya dulu di zaman-zaman idealisme kita kan pengen jadi pengen jadi untuk berguna bagi bangsa, itu dalam artian macam-macam ya. Cuman begitu punya anak, begitu punya keluarga kan value-nya berubah nih, bergeser ke family, di mana pokoknya family itu kita nyaman, sakit bisa diobatin, terus makan bisa tersedia setiap hari ya, kayak gitu lah. Itu makanya setiap orang tuh beda-beda gitu sih. Cuman dan menurut gue jangan berhenti di situ gitu. Makanya gue agak sedih kalau misalnya lihat orang-orang yang udah ya misalnya udahlah terserah lah kayak gitu kan. Jadi kayak ini ya nggak apa-apa, tapi tetap kita menghargai value mereka. Mungkin mereka udah bergeser jauh, nggak yang terlalu bukan ambisi ya, nggak terlalu punya visi gitu, nggak stop dreaming gitu. Ya, cuman gue selalu percaya sih kalau someday itu pasti ada jalan di mana you'll become a big
a big person gitu. Tapi melalui apa kita harus tetap konsisten juga dengan apa yang value apa yang kita jalankan untuk meraih posisi itu gitu. Jadi nggak cuman kayak rebahan tau gitu bisa jadi orang besar kan, nggak juga kan gitu. Intinya konsistensi sama ya itu tadi yang gue bilang tadi, mungkin udah kerekam kan, gue juga lupa, keep dreaming, stay ya jangan lengah di comfort zone. Terus ya gitu sih Fish gitu. Gue rasa dengan lingkungan lo kayak misalnya lo ICO work terus pasti kan lu punya ya kayak gue di LPDP kan ada mata Garuda apa segala macam, itu lu punya lingkungan yang orang yang benar-benar pengen maju semua kan. Jadi yang nggak berhenti gitu, yang bikin apa gitu ya. Contohnya gini Fitz, gue cerita teman gue ada yang lulusan Manchester juga. Ini sangat menginspirasi gue karena dia tuh disabilitas, dia tuh disable gitu. Dan dia dokter sekarang, umur 28 dia dokter. Dokternya di Manchester juga, tapi dia dalam kondisi dia disable. Nah, akhirnya dia pulang dari MU, dia bikin dari UM, dia bikin sekolah difabilitas. Jadi sekolah khusus bukan khusus difabilitas. Jadi gimana sekolah itu bisa lebih menghargai kaum difabilitas gitu. Namanya tuh sekolah apa? Gue lupa tuh. Intinya dia tuh nggak pengen memisahkan gitu loh antara kaum difabilitas sama kaum yang normal gitu. Jadi itu yang masih merintis gitu. Cuman dari niatnya aja kan udah luhur banget gitu maksudnya. Iya, ya Allah. Ya gitu, karena kan banyak kan orang-orang difabilitas yang malah merasa terintimidasi lah, terpinggirkan apa segala macam. Itu dari background itu dia bikin sekolah itu. Masya Allah. Dan udah doktor gitu, S3 dengan kemampuan terbatas gitu kan. Iya, gila. The best itu Mas, si Zulfikar namanya. Siap. Ya gitu guys, kira-kira. Itulah tadi ya, kalau lingkungan yang support, yang vibe-nya positif, bisa maju kita juga ternyata. Benar. Ya intinya itu Fis. Yang pertama emang lu jangan salah bergaul. Jadi bergaul dengan orang-orang yang selalu bisa meningkatkan motivasi, bisa menginspirasi, itu salah satu poin gitu. Nah apalagi sekarang environment-nya mungkin mendukung untuk yang muda-muda segala macam. Apalagi sekarang udah ada program macam-macam dari HCM, dari Pertamina. Makanya itu ya intinya itu sih, banyak belajar aja sih menurut gue. Jadi kalau misalnya lu S1 ini belum S2, ya coba aja misalnya iseng-iseng cari beasiswa apa segala. Semuanya iseng itu kan karena lu punya pemikiran mimpi kan, karena lu punya mimpi gitu. Ya itu kayak obrolan gue sama Wahyu, ayo kita harus S2 di bawah 30, itu kan sebenarnya iseng kan, cuman ya itu lu harus keisengan itu jangan cuman wacana gitu, tapi lu coba dikit-dikit nyoba, jadi nyoba itu iseng juga gitu kan, kayak buka webnya dulu, belajar dulu gimana sih cara ini, kayak gitu-gitu Fis gitu. Ya. Kayak kemarin gue lebih banyak tadi ya. Iya, gue diceritain si Fuad ya kalau nggak salah, dia juga daftar chefing kan. Iya. Itu kan salah satu hal yang menurut gue oke juga, karena dia coba-coba bang. Pokoknya intinya kalau misalnya masuk, alhamdulillah ya. Kan nggak butuh IELTS dulu, nggak butuh TOEFL dulu kan, dia cuma masukin yang kata doang itu kan, yang esai-esainya itu. Esainya dia. Gitu Fis. Siap, terus, thank you banget Bang, makasih banyak sharingnya. Nanti saya mau izin posting ya Bang ya. Nanti saya edit juga. Ya. Gua kan agak berantakan emang ngomongnya Fis. Nggak kayak SBY. Tapi poinnya pasti berulang, kalau di gua tuh ada intinya, ntar ambil aja. Lu dengerin lagi lah. Setuju, siap. Makasih banyak Bang. Mohon maaf waktunya, saya mau izin lanjut lagi. Oke, siap. Thank you, Fis. Fis. Buat abang dan istri Bang. Jadi lebih dari 5 menit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Abang berarti menikmati nih biasanya kalau waktunya lebih panjang biasanya. Iya. Gua kan ekstrovert, suka ngomong. Siap. Oke, Fis. Oke Bang, thank you Bang. Thank you.